Assalamualaikum, halo bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Don adalah gadis mandiri yang mempunyai impian sekolah di Akademi Seni yang berada di Paris. Hari itu dia mendapat surat yang menyatakan bahwa dirinya diterima menjadi siswa di sana. Don beserta keluarganya sangat bahagia mendengar berita baik tersebut. Namun di surat tersebut tertulis bahwa kampusnya tidak menyediakan tempat tinggal. Jadi Don harus mengeluarkan biaya untuk itu, perkiraan 1 tahun menelan biaya $30.000. Namun Don meminta sang nenek tidak perlu khawatir. Di dalam mobil, Don terlihat murung. Ternyata dia tidak memiliki cukup biaya untuk kuliah di Paris. Tabungannya selama ini terkuras untuk biaya berobat sang nenek. Uang yang tersisa hanya cukup untuk bayar SPP semester pertama. Belum termasuk tiket pesawat dan sewa tempat tinggal. Don meminta sang adik yang bernama Maya untuk tidak menceritakannya kepada sang nenek. Esoknya, Maya memberitahu Don bahwa dia punya cara agar sang kakak bisa ke Paris gratis. Maya menunjukkan iklan audisi Honeypot edisi 16 yang akan diselenggarakan di Paris. Maya ingin Don ikut audisi tersebut. Namun Don langsung menolak. Maya bilang, audisinya akan diadakan hari Sabtu ini. Jika lolos, Don bisa dapat uang sampai $20.000. Namun Don tetap menolak. Maya bilang, Don tidak perlu ikut sampai akhir, karena walaupun nantinya dia tersingkir, Don tetap mendapatkan uang dan pastinya sudah berada di Paris secara gratis, karena tempat penyelenggaraan Honeypot edisi 16 ini di Paris. Don mulai tertarik, namun dia tidak paham dengan acara tersebut. Kini giliran Maya yang menjelaskan secara detail tentang acara ini. Jadi, acara Honeypot adalah acara yang memperebutkan satu pria tampan dan mapan. Pria mapan ini akan menyeleksi para kontestan yang mendapat berbagai tantangan. Dari banyak kontestan wanita tersebut, nantinya hanya akan terpilih satu wanita. Di acara final, wanita yang terpilih tersebut akan ditanya, apakah memilih pria mapan tersebut atau uang senilai $250.000. Don langsung tertawa, memangnya ada yang memilih pria tampan dibanding uang? Hampir setiap musim, para kontestan lebih memilih pria tampan, jawab Maya. Singkat cerita, Don ikut audisi, satu juri tidak suka dengan Don karena tidak memiliki banyak follower. Namun salah satu juri tertarik dengan Don dan meminta Don lolos sebagai kontestan. Malamnya, Don dan Maya pergi ke klub malam. Di sana Daun bertemu dengan pria yang memakai topi kobau. Pria itu memuji sepatu yang Don gunakan. Sepatu itu adalah buatan Don sendiri. Setelah ngobrol sebentar, pria itu ngajak Don dansa bersama. A real estate tycoon. Not too bad for a pool shark. After this. Oh, I'm tempted, but What do you gotta do? Make more free spurt? Don pamit pergi, ketika melihat Maya diganggu oleh dua pria. Tanpa rasa takut, Don meminta pria tersebut untuk menjauh. Namun pria itu malah menghina Don dengan sebutan wanita murahan. Mendengar itu Don marah, dan langsung menghajarnya. Who raised you? I know your type. Spoiled, unkind. A loser. And nowhere's Pria Koba itu terpesona melihat keberanian Don. Esoknya ketika asik berkarya, Don mendapat kabar bahwa dia lolos menjadi kontestan di acara Honeypot musim 16. Tentu saja Don bahagia, karena dia akan segera pergi ke Paris. Singkat cerita, setelah pamitan dengan semua keluarganya, Don menuju lokasi yang ditentukan. Di sana sudah ada 19 kontestan lainnya. Don menyerahkan kontrak yang sudah ditandatanganinya. Waktunya berangkat, pesawat mulai terbang ke angkasa membawa para kru dan kontestan menuju Paris. Semua ponsel peserta disita, dan akan dikembalikan apabila tereliminasi. Semua kontestan terlihat bahagia menikmati perjalanan ini sambil saling kenalan satu sama lain. Setelah kurang lebih 9 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di lokasi yang dituju. Satu persatu kontestan turun dari pesawat.
Namun semua kontestan kaget, terutama Don. Ternyata Paris yang mereka tuju bukanlah Paris yang berada di Perancis, namun Paris yang ada di Texas. Don marah, karena rumahnya hanya 1 jam menuju Paris, Texas ini. Dia merasa ditipu. Dia minta ponsel dan barangnya dikembalikan. Dia ingin pergi dari sini. Donnie bilang bahwa Don wajib ikut acara sampai tereliminasi. Jika tidak maka honornya tidak akan dibayarkan. Mendengar itu, Don terpaksa mengikuti aturan. Mereka naik mobil menuju peternakan Silver Plur. Di sanalah mereka akan tinggal selama syuting. Besoknya mereka akan dipertemukan dengan pria tampan dan mapan yang bernama Trey. Don sekamar dengan Jasmine. Jasmine dari Chicago, walaupun bukan Paris, Prancis, Jasmine tetap bahagia, karena ini merupakan pengalaman baru baginya. Setelah bercengkrama sebentar dengan Jasmine, Don jalan-jalan keluar untuk mencari angin segar. Don masuk ke kandang kuda. Di sana dia membantu seorang pria yang kesulitan mengenakan sepatu kuda. Tidak disangka, Don juga bertemu dengan pria koboi yang kapan hari dansa bersamanya. Mereka berdua saling kenalan. Tidak disangka, pria tampan dan mapan itu adalah Trey. Don meminta Trey untuk mengeliminasi dirinya. Karena ini adalah bukan pilihan Don. Namun Trey meminta Don untuk menikmati suasananya dulu, karena Don baru saja tiba. Ketika Ratih suruh Don berhias, Don menolak. Don cerita kepada Ratih bahwa tujuannya ikut acara ini bukan untuk mencari cinta, namun karena dia butuh tiket pesawat ke Paris. Dan honornya akan digunakan untuk biaya kuliah. Setelah mendengar itu, Ratih meminta Don untuk merahasiakan niatnya itu kepada siapapun, karena itu bukan kebohongan biasa, namun bisa masuk ke penipuan. Jika diketahui pihak penyelenggara dan terbukti, maka honor Don akan hangus dan Don bisa dituntut. Jika Don mau pergi, pergilah dengan cara natural, yaitu dengan cara tereliminasi dengan cepat. Don mengikuti saran Ratih. Singkat cerita, pria yang menjadi aktor dari acara ini memperkenalkan diri di hadapan para kontestan. Trey cerita bahwa peternakan Silver Plur ini dibangun oleh sang kakek 1 abad yang lalu. Sekarang Treylah pemilik peternakan ini. Spur Ranch. I'm Trey McAllen. Nice to meet you. I'm the proud owner of it today. So, it may not be Paris. Now, I'm very excited to meet each and every one of you. Pada tantangan pertama ini, para kontestan diminta untuk memperkenalkan diri dan membuat Trey terkesan. Karena malam ini akan ada 10 kontestan yang akan didiskualifikasi. Saat acara makan sore tersebut, satu persatu kontestan menghampiri Trey dan memperkenalkan diri sekaligus berusaha memikat Trey agar Trey tertarik dengannya. Namun tidak dengan Don. Don ngobrol dengan Trey seperti teman biasa, karena mereka berusaha sudah saling mengenal. Don meminta Trey langsung mendiskualifikasinya. Namun Trey bilang, tidak ada pria seperti dirinya di Paris, Prancis. Melihat mereka berdua sudah saling mengenal, Ratih dan Donnie mendekatinya. Don meminta dirinya didiskualifikasi karena mereka berdua sudah saling mengenal 2 minggu yang lalu. Namun permintaan itu ditolak, karena pertemuannya di acara honeypot ini tanpa disengaja dan mereka hanya sekedar teman, bukan pacaran. Malamnya, saat acara pemilihan 10 kontestan yang berhak maju ke tahap berikutnya, Don salah satu peserta yang dipilih Trey. Bukannya senang, Don malah kecewa karena Trey tidak mengeliminasi dirinya. Jasmine bertanya, apakah Trey bukan tipe cowok pilihanmu? Tidak juga, hanya waktunya yang kurang tepat, jawab Don. Berbeda dengan Jasmine, Trey bukan tipe cowok yang dia inginkan. Meskipun begitu, Jasmine menikmati acara ini sebagai pengalaman baru. Besok pagi, ketika yang lain asik olahraga, Don berjalan mencari teman yang nyaman untuk dia melukis. Tanpa sengaja, di sana dia melihat Trey yang sedang memandikan kudanya. Don terpesona melihat otot perut Trey yang seperti roti sobek. Tantangan selanjutnya, semua kontestan diminta untuk membersihkan kotoran kuda di kandangnya. Don yang sudah terbiasa hidup mandiri dan kerja keras, gampang saja menyelesaikan tantangan tersebut. Tapi tidak dengan kontestan yang lain. Mereka harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan tantangannya. Setelah selesai, Don ngajak Trey ngobrol berdua. Sekali lagi Don minta Trey untuk mengeliminasinya malam ini. Namun Trey tidak mau. Akhirnya Don mengambil topi kobau Trey.
Hey, come here. Oh, hey. Oh, come on now. Give that back. Hey. I think I might keep it. Okay, that's my lucky hat, and I want it back. You probably thought I was gonna fall in, didn't you? Yeah. But I didn't. See you at elimination. Malamnya, Don emosi ketika dirinya tetap lolos ke babak berikutnya. Jasmine heran melihat Don emosi, karena Jasmine melihat Don dan Trey itu saling suka, tapi mengapa mereka melawan perasaan itu? Akhirnya Don cerita tujuan dia ikut acara ini. Don bilang dia hanya mengincar honor yang akan dia dapat ketika tereliminasi untuk biaya kuliah di Paris. Jasmine bilang mengapa cuma mau honor, padahal Don bisa dapat lebih dari itu. Besok ada tantangan untuk kencan bersama Trey, yang menang akan mendapatkan $30.000. Don kaget, dia tidak diberitahu adiknya hal itu. Akhirnya dia merubah rencana. Jasmine mendukung Don, karena Trey bukan seleranya. Singkat cerita, tantangan kedua dimulai. Semua kontestan diminta naik patung kuda dan berusaha selama mungkin berada di sana. Siapa yang paling lama, dialah yang berhak kencan dengan Trey. Tantangan kedua ini dimenangkan oleh Lexi. Ketika Lexi dan Trey berendam di dalam kolam, diam-diam Don memperhatikannya. Sampai akhirnya dia jatuh ke dalam kolam. You know that, but What happened? Tantangan selanjutnya, Don berhasil menjadi juara. Dia mendapatkan $10.000 dan punya kesempatan makan bersama Trey. Saat makan berdua, Don bisa tahu banyak tentang latar belakang Trey. Esoknya para kontestan kembali mendapat tantangan. Tantangan kali ini dilakukan secara berpasangan. Don berpasangan dengan Lexi. Di sini Don dan Lexi sempat bersih tegang sehingga mereka berdua saling jambak. Okay, my bucket! Come on! Every woman for herself! Get these babies! Off me, you redneck bitch! Hey, here's Rock! What? Over here! Can you please let go of Frank? Because you're ruining the shot. This is sexy as hell! Trey terpaksa turun tangan untuk memisahkannya. Tantangan hari ini dimenangkan oleh Jasmine. Namun sebelum semua bersih-bersih, Donnie meminta Don dan Lexi memberikan tanggapan untuk tantangan kali ini. Namun Don tidak mau dan lari pergi. Donnie membunyikan sirine yang membuat para kuda ketakutan dan berlari keluar dari kandang. Kuda milik Trey habis berhamburan keluar kandang. Trey ingin mengejarnya, Don menawarkan bantuan. Akhirnya Trey dan Don pergi mengejar kuda itu berdua. Mereka hanya berhasil mendapatkan 2 ekor kuda. Selebihnya hilang tanpa jejak. Pada kesempatan ini mereka berdua jadi tambah akrab dan saling mengenal satu sama lain. Malamnya Trey mengeliminasi Cindy. Cindy berusaha bertahan dengan menukar uang yang dia dapat. Namun selama musim ini dia belum pernah menang satupun, jadi tidak ada uang yang bisa ditukar. Akhirnya dengan sedih, dia terpaksa pulang. Malam ini Trey memberitahukan bahwa 2 finalis yang beruntung nantinya akan dibawa ke Paris, Prancis. Jadi dia meminta para kontestan yang masih tersisa berusaha sekuatnya untuk menjadi finalis itu. Semua kontestan bahagia mendengar berita tersebut, termasuk Don. Namun Lexi mendekati Don, karena dia cemburu melihat Don dan Trey kencan ketika mencari kuda tadi sore. Dia curiga Don menyembunyikan sesuatu. Tengah malam, Trey diam-diam mendatangi kamar Don. Dia ngajak Don keluar. Aksinya itu dilihat oleh Lexi.
Namun Lexi diam saja. Don sangat bahagia bisa keluar dari karantina tersebut. Trey membawanya ke tempat yang sangat istimewa yang ada di dalam hutan. Tempat ini Trey temukan ketika dia tersesat waktu kecil dulu. Di sini Trey mengungkapkan isi hatinya kepada Don, bahwa dia menyukai Don. Don juga bilang bahwa dia menyukai Trey. Di sisi lain, Lexi diam-diam masuk ke kamar Don dan mengambil tas milik Don. Lexi membawa tas tersebut keluar dan melihat ada satu lembar kertas yang menyatakan Don diterima di Akademi Seni di Paris. Tentu saja Lexi senang telah mengetahui rahasia Don. Don bilang kepada Trey bahwa rumahnya tidak jauh dari tempat ini, kalau berkendara lebih kurang 45 menit. Trey pun mengajak Don pergi ke rumahnya. Dia ingin melihat karya Don di gudangnya. Singkat cerita, mereka sampai di gudang milik Don. Trey kagum melihat karya yang sudah Don buat dengan tangannya sendiri. Di sini Trey bertanya apa impian Don. Don tidak mau menceritakannya. Namun yang Trey tahu, Don mau ke Paris. Trey mengajak Don ke Paris bersama-sama ketika Don lolos ke final. Tentu saja Don bahagia mendengar itu. Itu artinya Trey akan memilih Don masuk ke final. Tak lama kemudian dipergoki oleh nenek dan adik kandungnya. Don pun menceritakan semua apa yang terjadi, dan dia mengenalkan Trey kepada keluarga. Keluarga Trey menerima kehadiran Trey, mereka juga senang melihat hubungan Don dengan Trey. Sepulang dari rumah Don, mereka sudah ditunggu oleh para kru. Donnie marah, karena ini adalah yang kedua kalinya Don menghilang tanpa kabar. Namun Trey bilang bahwa dirinya yang mengajak Don keluar. Donnie bilang, semua aktivitas mereka harus direkam kamera, tidak boleh main kabur saja. Mereka pun diminta untuk segera berdandan, karena akan ada tahap eliminasi. Ketika menuju ruangan ganti, Lexi menahan Trey dan meminta waktunya sebentar. Pada malam itu, Trey memilih Jasmine dan Lexi yang masuk ke final. Tentu saja Don tidak percaya sekaligus kecewa. Padahal sebelumnya Trey yang bilang untuk pergi ke Paris bersama-sama. Apa maksudmu? Tanya Don. Ini kan yang sebenarnya kamu mau. Ungkap Trey sambil pergi. Don ingin mengejar Trey namun Ratih menghalanginya. Dia meminta Don segera berkemas. Jasmine sudah curiga bahwa Lexilah yang telah mempengaruhi Trey. Ketika di rumah, Don suka termenung sendiri mengingat apa yang telah terjadi. Sang adik juga tidak percaya ternyata Trey seperti itu, padahal ketika berkunjung kemari, Trey terlihat menyukai sang kakak. Sang nenek juga ikut bersimpati atas kegagalan Don merebut hati Trey. Besoknya Trey pergi meninggalkan rumah untuk menempuh pendidikan di kota Paris, Prancis. Singkat cerita, setelah beberapa hari hidup di kota Paris, sore itu ketika santai di sebuah kafe, Ratih datang menghampiri Don. Di sini Ratih bilang bahwa mereka di Paris sedang syuting babak final. Awalnya Don tidak peduli. Namun dia penasaran dan bertanya siapa yang masuk babak final tersebut. Lexi dan Jasmine, jawab Ratih. Don masih sangat malu mengingat dirinya tereliminasi pada malam itu. Ratih bilang, sore itu dia melihat Lexi memperlihatkan surat dari sekolah seni kepada Trey. Lexi bahkan bilang programnya 2 tahun. Di sini Don berpikir bahwa Trey pasti mengira dirinya sudah berbohong. Ratih minta Don pergi menjelaskannya kepada Trey dengan cara mengembalikan uang yang pernah dia dapat untuk kembali menjadi kontestan. Don mau menceritakan semuanya kepada Trey tapi tidak di hadapan kamera. Karena Trey pasti tidak percaya. Apalagi itu adalah babak final, nanti Trey mengira Don hanya mengincar hadiahnya. Ratih berusaha meyakinkan Don. Namun Don bilang, bahwa dia tidak bisa mengembalikan hadiah yang pernah dia dapat, karena sekarang saja dia hidup pas-pasan. Ratih memahami itu, namun apabila Don berubah pikiran, Ratih akan menunggunya di lokasi syuting besok malam. Singkat cerita, ketika mobil Ratih tiba di depan lokasi syuting, dia melihat Don ada di luar. Seketika itu dia meminta sopir membawa 2 finalis pergi. Ratih mengejar Don. Don kemudian menyerahkan semua uang yang pernah dia menangkan. Berdasarkan aturan, berarti Don berhak menjadi kontestan lagi. Ratih langsung membawa Don. Di sini Don diminta untuk mendekati Trey dan menceritakan semuanya. Awalnya Trey kaget melihat kehadiran Don di hadapannya. Don bilang dia minta maaf dan akan menjelaskan semuanya.
Trey tidak mau, seharusnya Don bilang saja jika dirinya mau masuk sekolah seni. Tidak harus pura-pura menyukainya. Uangkap Trey. Don bilang dia tidak pura-pura. Don minta waktu untuk menjelaskan. Namun Trey bilang bahwa sebelumnya dia selalu memikirkan Don. Namun Don kelihatan tidak tulus mencinta Trey, karena dia datang tepat di malam final, yang mana ada kesempatan memenangkan hadiah $250.000. Don cerita awalnya memang dia ikut acara ini karena butuh dana untuk biaya kuliah di seni rupa. Namun ketika bertemu dengan Trey, dia benar-benar jatuh cinta kepada Trey. Namun Ray tetap Rizka percaya, karena waktu itu Trey sempat bilang ingin bersama pergi ke Perancis dan pulang. Namun di balik itu ternyata Don malah ingin menetap di Perancis selama 2 tahun. Don sedih tidak bisa meyakinkan Trey bahwa dia tulus mencintainya dan ingin hidup bersamanya. Sambil menangis, Don pun pamit pergi. Ratih mendekati Trey dan bilang bahwa Don sudah menyerahkan semua uang yang pernah dia dapat dari acara ini hanya untuk menemui Trey dan menceritakan semuanya. Trey minta Ratih mengembalikan uang itu karena Don sangat membutuhkannya. Ratih bilang tidak bisa, karena sudah peraturan, Don juga sudah mengetahui resikonya. Mendengar itu Trey kemudian mengejar Don. Jasmine juga membantunya dengan mengunci pintu agar yang lain tidak bisa keluar. Setelah menemui Don, Trey bertanya mengapa Don mengembalikan uangnya. Don bilang, karena kau juga impianku. Aku ingin kau tahu itu. Aku merindukanmu, jawab Trey. Don senang dan memeluk Trey, karena Trey sudah memaafkannya. Kru kemudian berdatangan. Trey punya ide agar Don memenangkan hadiah utama sebesar $250.000. Trey bilang kepada kru bahwa dia siap melamar Don. Ketika Trey melamar Don bilang dia sangat mencintai Trey namun dia lebih memilih uang $250.000. Dengan begitu Don bisa dapat keduanya. Karena di luar acara ini mereka masih bisa menjalin kasih. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.